Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bertemu kembali dalam kegiatan MPLS 2020 SMP Islamic Center. Kegiatan MPLS tahun ini berbeda dengan MPLS tahun-tahun sebelumnya karena kegiatan ini di tengah pandemi COVID-19 kita laksanakan secara daring atau online. Perkenalkan, saya Ibu Yuyun Yuniarsi. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tips-tips belajar efektif. Caranya kita supaya bisa belajar secara efektif. Yang pertama, belajar dilakukan secara berkelompok. Kalau kamu melakukan pembelajaran sendiri, itu biasanya kita akan mengalami kesulitan. Tetapi kalau pembelajaran kita lakukan secara berkelompok, maka semua materi pelajaran dan kesulitan-kesulitan dalam menyerap materi pembelajaran bisa kita atasi secara bersama-sama. Selain itu, yang kedua, rajinlah membuat catatan. Jadi kalau kamu mendapatkan informasi dari manapun, dari guru, dari media internet, dari berita, dari buku bacaan, rangkumlah semua materi yang kamu dalam bentuk catatan-catatan kecil sehingga nanti informasi yang ingin kamu dapatkan bisa kamu temukan dengan cepat. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik dalam pembelajaran. Nah, kalau kamu ingin belajar secara efektif, buatlah perencanaan pembelajaran dengan baik. Misalnya, kita harus membuat jadwal belajar dengan tepat. Semua kegiatan harus direncanakan dengan baik sehingga semuanya bisa berlangsung secara efektif. Misalnya, kalau di sekolah itu ada jam belajar yang memang sudah ditetapkan oleh sekolah, itu perencanaannya sudah pasti. Tapi kalau kamu belajar di rumah, kamu harus membuat perencanaan sendiri. Walaupun sebentar, paling tidak itu bisa kamu lakukan setiap hari. Jadi kalau misalnya mau belajar sebentar tapi dilakukan setiap hari, itulah pembuatan perencanaan yang baik dalam kegiatan belajar. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Nah, ini sangat penting. Budaya disiplin itu bisa membuat orang lain menjadi sukses. Karena orang yang tidak disiplin biasanya dia akan menyepelekan hal-hal kecil dalam hidupnya. Kegiatan belajar, kamu harus disiplin. Yang pertama, disiplin terhadap diri sendiri. Kamu harus tahu kapan waktunya belajar, kamu harus tahu kapan waktunya mengerjakan tugas, kamu harus tahu kapan harus bergaul dengan teman-teman. Dengan disiplin, semua kegiatan kita akan sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat. Selain itu, disiplin juga terhadap peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh orang lain, misalnya oleh sekolah. Peraturan yang ada itu adalah untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Jadi, disiplin itu harus diterapkan baik oleh diri sendiri maupun di lingkungan sekitar kita, salah satunya adalah di sekolah. Yang kelima, dalam belajar efektif, kalau kamu ada dalam sebuah lingkungan pembelajaran, yang harus kamu lakukan adalah aktif bertanya terhadap hal-hal yang belum kamu ketahui. Malu bertanya, sesat di jalan. Semua informasi itu harus kamu dapatkan dari orang lain. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi dari orang lain selain dari membaca buku? Ya, kamu bisa melakukan dengan membuat kalimat tanya untuk orang lain. Dengan bertanya, kamu bisa mendapatkan jawaban dan penjelasan secara langsung dari orang yang memang ahli di bidangnya. Terkadang tidak semua informasi kita ketahui dan tidak semua informasi bisa kita dapatkan dengan cepat dari media ataupun dari buku. Oleh karena itu, kita harus bertanya kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Selanjutnya adalah dalam belajar kalian harus serius. Nah, ini yang paling penting. Serius itu muncul dalam diri sendiri. Kalau kamu tidak serius dalam belajar, maka hasilnya pun tidak akan pernah maksimal. Sesuatu dilakukan itu harus dengan keseriusan. Supaya apa? Supaya hasil yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita fokus pada pencapaian yang ingin kita dapatkan dari proses belajar itu. Selanjutnya adalah hindari belajar secara berlebihan. Nah, ini yang penting. Mau jadi pintar, mau jadi hebat, itu nggak selalu harus belajar secara terus-menerus. Kita harus mampu membagi waktu kita dengan baik. Kita harus tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya berteman dan bermain dengan teman-teman yang lain, kapan waktunya kita melihat media sosial, kapan waktunya kita harus istirahat. Jadi jangan porsir tenaga kita untuk belajar. Oleh karena itu tadi di awal saya bilang bahwa belajar yang efektif buat perencanaan yang baik dalam belajar. Setelah itu kalian harus mampu membagi waktu kalian
untuk belajar dengan baik dan juga membagi waktu kalian untuk kesenangan diri sendiri, misalnya untuk menikmati game atau media sosial lainnya. Tapi harus dalam batasan-batasan yang seimbang antara memperoleh ilmu pengetahuan, pergaulan, keluarga, diri sendiri maupun permainan-permainan atau game yang ada di media online lainnya. Selanjutnya adalah dalam belajar yang efektif, kalian harus menanamkan sifat jujur. Ini penting banget. Kenapa harus jujur? Jujur itu berkaitan dengan keseriusan dalam diri kita saat belajar. Orang jujur, dia akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang dimiliki dan sesuai dengan kemampuannya. Nah, jujur ini dapat membuat, dengan sikap jujur, kamu bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Karena apa? Jujur itu biasanya dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, dalam mengerjakan ujian, dalam mengerjakan ulangan-ulangan. Ini adalah sikap yang paling penting yang harus kalian miliki, kejujuran. Karena segala sesuatu yang dilakukan secara tidak jujur, walaupun hasilnya baik, nanti efeknya tidak berasa langsung oleh kamu. Segala tugas yang diberikan, segala hasil ujian, segala hasil ulangan yang kamu miliki, kalau didapatkan dengan sifat yang jujur, maka kamu akan memiliki rasa percaya diri bahwa apa yang saya sudah kerjakan, itulah prestasi yang bisa saya torehkan, apapun itu hasilnya. Yang penting kita tanamkan dulu bahwa saya akan jujur dalam mengerjakan semua tugas-tugas sekolah, dalam mengerjakan soal ujian dan mengerjakan soal-soal ulangan. Nah, jujur ini berkaitan dengan perbuatan tidak mencontek. Mencontek itu berarti meniru dengan persis sama tugas yang sudah dikerjakan oleh teman. Boleh nggak sih kita meniru hasil kerja orang lain? Kalau mencontek benar-benar hasilnya persis sama, no, itu tidak boleh ya. Yang boleh kamu lakukan adalah kamu lihat konsepnya dari teman kamu, atau bisa kamu dapatkan juga konsep yang sama dari jawaban-jawaban yang ingin kamu ketahui dari media internet atau dari buku, tapi kamu kembangkan dengan kemampuan kamu dan dengan penjelasan yang kamu pahami. Jadi walaupun kamu jawabannya agak-agak mirip dengan teman-teman kamu, tapi penjelasan yang akan dijabarkan oleh kamu itu berdasarkan pemahaman kamu. Jadi mulai sekarang jujurlah dalam belajar. Selanjutnya adalah dalam pembelajaran berusaha untuk menjadi pemimpin, karena setiap manusia itu dikodratkan untuk memimpin. Memimpin untuk siapa? Mulailah dari diri sendiri dulu, dengan membuat perencanaan yang baik, dengan serius dalam belajar, dengan jujur, itu memimpin diri sendiri. Setelah itu, kamu bisa berusaha untuk menjadi pemimpin di antara teman-teman kamu. Walaupun misalnya tidak bisa menjadi ketua kelompok misalnya, atau tidak bisa menjadi ketua kelas misalnya, paling tidak kamu bisa memberikan masukan-masukan, ide-ide dalam tugas kelompok. Informasi yang ingin kamu sampaikan, segala gagasan, ide itu bisa kamu tuangkan dan bisa kamu kemukakan. Nah, di sana itu jiwa kepemimpinan sudah muncul. Dengan apa? Dengan mengemukakan ide kita dan orang lain mau mendengarkannya. Selanjutnya adalah kita harus memiliki rasa tanggung jawab dalam belajar. Tanggung jawab terhadap siapa? Yang pertama adalah terhadap Allah tentunya. Karena belajar itu adalah sebagian daripada iman. Kita punya tanggung jawab kepada Tuhan bahwa kita ingin memperoleh ilmu pengetahuan untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian tanggung jawab kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Kita punya tanggung jawab kepada orang tua bahwa kita akan belajar dengan serius. Tanggung jawab juga terhadap diri sendiri bahwa saya akan belajar dengan serius supaya saya bisa merubah diri saya ke arah yang lebih baik lagi. Tanggung jawab belajar pun bisa bermanfaat untuk teman-teman atau lingkungan sekitar kita. Dengan belajar yang baik, kamu bisa bermanfaat untuk orang lain dan bertanggung jawab terhadap diri kamu, sehingga kamu mampu mengedepankan kemampuan kamu yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya adalah dari semua tips-tips belajar ini, yang tidak lupa adalah bahwa mintalah selalu bimbingan. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan, semua usaha yang kita lakukan tidak akan pernah ada artinya kalau kita tidak pernah minta petunjuk, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah memohon dibukakan hati dan pikiran kita supaya bisa
memperoleh ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, dari media-media yang sudah kita baca, dengan mintakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ilmu yang kamu dapatkan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Selanjutnya, selain itu, dalam tips belajar efektif, kita harus memanfaatkan media yang relevan. Nah, buat kamu yang di rumahnya belum punya media yang relevan, jangan berkecil hati. Media belajar itu tidak harus selalu yang berbau teknologi. Aduh, nggak punya laptop, aduh, nggak punya pulsa. Nah, itu tidak dijadikan alasan kita tidak bisa belajar secara efektif. Belajar yang baik itu adalah belajar yang baik adalah belajar dari lingkungan sekitar kita. Kita pelajari apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita manfaatkan dengan baik. Media seperti laptop, internet itu hanya sebagai media penunjang. Insya Allah di SMP Islamic Center untuk media-media pembelajaran seperti itu kami menyediakannya sehingga kalian tidak akan kesulitan dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya adalah kita harus mengkondisikan bahwa kita akan serius dan belajar dengan baik. Kondisi ini fungsinya adalah untuk menguatkan dalam hati kita, saya sudah berada di lingkungan yang baik, saya akan belajar dengan baik, dan saya akan menjadi sukses di SMP Islamic Center. Demikianlah tips-tips belajar efektif yang bisa saya sampaikan. Dari keseluruhan itu, semuanya tergantung kamu. Kamu mau menerapkan pola pembelajaran efektif atau tidak? Karena belajar yang baik adalah dari diri kita sendiri. Kita punya semangat, kita punya motivasi, dukung dengan doa, maka belajar yang akan kalian dapatkan di sekolah insya Allah bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.